Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 241946. Sebelumnya boleh tahu namanya Bunda siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Bunda Yana Afriani. Boleh dipanggil Bunda aja. Bunda aja nggak apa-apa. Ya Bunda, saya mau tanya, menurut Ibu, kapan waktu kita sebagai orang tua atau guru mengenalkan anak tentang pendidikan seks? Untuk pendidikan seks pada anak usia dini itu bisa dimulai dari usia 3 atau 4 tahun. Pokoknya di mana anak-anak itu sudah mulai aktif bertanya, nah itu nanti kita bisa memberikan pembelajaran edukasi tentang seks pada anak. Terus apakah mengenalkan seks pada anak itu perlu sejak dini? Ya, sangat perlu karena gini, banyaknya terjadi pelecehan seksual terhadap anak itu karena kurangnya edukasi tentang pembelajaran seks pada anak sejak dini. Makanya ketika anak ada yang meraba atau melakukan pelecehan, ketika anak itu sebelumnya belum diajarkan tentang edukasi tentang anak itu akan diam karena itu anak tidak tahu bahwa itu merupakan bagian dari pelecehan seksual seperti itu. Terus apakah wajar jika kita mengajarkan pada anak tentang perbedaan dia laki-laki, saya perempuan, seperti itu? Ya, tentu itu sangat wajar dan perlu ya. Jadi kita juga di PAUD itu di awal selalu mengajarkan bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan, anggota tubuhnya perbedaannya apa saja, dan kemudian ya yang perlu diketahui juga, yang perlu diajarkan ke anak juga bagian-bagian tubuh mana saja yang dilarang untuk disentuh atau dilihat oleh orang lain. Terus apakah ada dampak jika anak tidak pernah diberi pendidikan tentang seksual itu? Tentu dampaknya sangat banyak seperti yang sebelumnya saya katakan, ketika nanti ada orang lain yang akan melakukan pelecehan, ketika anak itu belum mengetahui tentang bagian-bagian tubuh yang mana saja yang tidak boleh disentuh, nah itu akibatnya ketika anak mengalami pelecehan seksual, anak tidak tahu bahwa itu bagian dari pelecehan dan anak itu akan diam. Tentu itu sangat merugikan untuk anak ya. Pengaruh juga ini. Lalu kapan waktu yang tepat mengenalkan pada anak tentang alat reproduksinya? Ya, ketika anak aktif bertanya. Ketika anak aktif. Ya, karena sejak dini mungkin ya Bun. Iya. Nah, lalu bagaimana cara ibu ya jika menasehati anaknya, anak didiknya, semisal ya anak laki-laki itu memeluk temannya yang perempuan ketika di kelas atau di luar? Iya, seperti tadi, ketika kita menjelaskan bahwa bagian-bagian tubuh mana saja yang dilarang untuk disentuh, nah tentu itu juga bagian dari dilarang untuk berpelukan. Iya. Nah, ketika anak perempuan dan laki-laki itu dilarang bersentuhan, dan bagian-bagian tubuh mana saja kan seperti ada mulut, kemudian ada bagian dada, kemudian bagian kemaluan maupun bagian yang belakang. Yang belakang, mantap, seperti itu. Jika ada anak yang bilang tentang semisal ya Bun, Bunda itu Nana pacar saya gitu, bagaimana tanggapan Bunda sendiri? Anggap deh, pacar itu apa ya? Anggap saja itu teman baik, seperti itu ya. Cara menasihatinya. Bagaimana pintar-pintarnya kita saja sebagai orang tua maupun pendidik itu memberikan pembelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Terus bagaimana cara menasihati jika ada anak yang berpakaiannya kurang sopan? Semisal ya Bun, lagi main di sekitar rumah sama teman sebayanya, dan itu ada teman lawan jenisnya, ia cuma memakai kaos dalam doang. Nah itu makanya pentingnya untuk menasihati anak ketika kita mengatakan bahwa bagian tubuh kita itu dilarang untuk dilihat oleh orang lain. Nah, seperti bagian dada, bagian bawah. Nah, nanti kita juga memberikan penjelasan bahwa kita memakai pakaian itu harus yang sopan, di mana bagian-bagian tubuh itu supaya tidak terlihat. Jika yang perempuan menggunakan rok, paling tidak harus menggunakan celana sebagai antisipasi. Iya, supaya tidak terlihat. Dan penting juga sih sebenarnya sebagai orang tua itu ada parenting kepada pendidik ya, supaya ada kerjasama, karena ya seperti itu, jika orang tua juga
tidak mengetahui atau kurangnya pengetahuan. nah itu kasihan anaknya. Oh jadi gini ya Bun, mengajarkan tentang pendidikan seks pada anak itu sejak dini mungkin untuk mengantisipasi pelecehan seksual pada diri anak dan adanya kerjasama antara orang tua dengan guru. Iya betul sekali. Terima kasih Bunda atas waktunya. Iya sama-sama.